Halo anak-anak, selamat pagi. Masih bersama Ibu Putri. Kita masih dalam materi bahasa Indonesia. Kali ini kita masih di dalam materi teks prosedur. Kali ini masih di pertemuan kedua. Kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Di dalam struktur teks prosedur, yang pertama ada tujuan atau goal. Yang kedua, bahan-bahan atau perlengkapan atau materials. Yang ketiga, langkah-langkah atau steps. Yang keempat, penutup. Kalian perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Bu Putri. Adapun tujuan atau goal, bagian ini berisi tujuan kegiatan yang akan dicapai. Biasanya bagian ini dalam bentuk kalimat pengantar. Yang kedua, bahan atau perlengkapan, biasa disebut juga dengan materials. Bagian ini berisi bahan-bahan demi mencapai tujuan yang akan dijelaskan. Yang ketiga, langkah-langkah atau step. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Yang terakhir, penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup dalam teks prosedur bersifat opsional ya, dalam artian boleh ada ataupun boleh tidak ada. Jadi sifatnya tidak wajib. Yang kedua, kebahasaan dalam teks prosedur. Yang pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan tahapan. Kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua. Keempat, penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Terakhir, menggunakan kata keterangan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai menelaah urutan teks prosedur sesuai strukturnya. Teks prosedur menjelaskan langkah-langkah melakukan dan cara membuat sesuatu. Langkah-langkahnya pun harus secara urut dan sistematis. Kalimat yang jelas agar mudah dimengerti. Selain itu, di dalam teks prosedur harus menggunakan bahasa yang logis. Nah, dari materi yang sudah Bu Putri jelaskan tadi, sudah paham bukan? Penugasan kalian hari ini adalah bacalah teks prosedur di bawah yang berjudul membuat batik jumputan. Tentukan struktur teks prosedur tersebut. Kemudian, temukan ciri kebahasaan yang terdapat pada teks prosedur membuat batik jumpitan tersebut. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kertas folio, kemudian kirimkan ke link yang akan di-share oleh Bu Putri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Hiduplah seakan kamu akan mati besok. Belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Selamat belajar anak-anakku.